gini Pak, pengertian sinergi yang dulu sekali saya dengar gitu ya, bahwa 1+1 itu lebih dari 2 itu ternyata dengan tool-nya Bapak tadi dan itu memang betul-betul terjadi gitu. Sebuah cerita dulu yang saya ingat, satu buah pohon yang ditanam di tebing yang mampu menahan 1 kubik tanah. Saat 2 pohon berdekatan dan akar-akarnya saling menguatkan, ternyata tanah yang diselamatkan itu bukan 2 kubik, tapi jauh lebih besar, bahkan menghindari longsor. Itu Pak. Jadi saya kira sangat terbukti betul istilah sinergi ini itu dengan cara-cara yang tadi. Itu kira-kira Pak San. Terima kasih Pak San. Ya deh, saya tuh memikirkan tentang ini cukup lama. Jadi ya silakan semuanya boleh jalan langsung. Dadah, waktunya udah selesai. Jam 8 sudah lewat ya. Yang stay nggak apa-apa juga. Biasa kita punya kalau tayangan sudah selesai masih ngobrol ya. Jadi saya juga merasa cukup keren deh. Jadi awalnya, saya cerita dulu deh. Awalnya saya membuat ini, kalau teman-teman ada lihat, ini sebenarnya saya sudah bikin. Ini dari The Power of Two. Ya, saya sudah buat. Awal ini sudah saya sharekan saya sharekan di buku di IG live saya. Ya, saya sharekan ini. Ya, jadi ini 8. Ini aslinya saya nggak begitu paham. Saya tulis 8 gini deh. Lalu waktu saya baca ulang lagi, di belakang risetnya risetnya Gallup, saya baru tahu deh, ternyata mereka melihatnya bukan 1 sampai 8. Ternyata mereka melihatnya ini 3 poin deh, seperti ini. Baru saya tahu. Jadi baru saya temukan, oh ternyata bukan masalahnya itu bukan ini, itu reciprocity. Jadi saling berulang gitu antara apa yang saya lakukan dengan dilakukan orang. Lalu ini adalah 2 elemen besar. Baru saya tahu dan saya rubah seperti ini. Jadi ternyata yang benar tuh ini. Jadi kalau Anda lihat di bukunya, riset dalamnya itu memang begini. Cuma kita sering tidak melihatnya karena hanya melihat 8 poin saja. Itu yang agak berubah dari kacamata saya. Artinya secara sederhana ini dan ini itu punya elemen yang sangat tinggi gitu ya, tujuan. Tetapi sebenarnya hubungan baik antara saya dan dia, hubungannya itu elemennya di sini. 5,5 kalau di bukunya, ini nomor 6-nya dipotong dikasih di bawah. Jadi 5,5. Jadi 6 elemen ini. Ini reciprocity. Saya baik dengan Pak Made baik dengan saya. Jadi ini di sini. Tapi ini itu given bahwa kita saling mengisi, punya kelebihan, ya. Steve Jobs dengan Steve Wozniak, ya. Lalu common mission ini ya harus punya kesamaan. Pak Made dengan saya sama. Kita pingin di dunia pendidikan berkontribusi membuat orang lebih pandai, lebih cerdas, kehidupannya lebih baik. Itu mungkin Pak Made bisa cerita nih bahwa pendidikan itu memang merupakan sebuah tempat lompatan dalam kehidupan, ya. Jadi dari kehidupan seseorang itu adanya pendidikan, itu Nelson Mandela bilang bahwa pendidikan itu yang bisa merubah dunia sebenarnya. Silakan deh cerita tentang pendidikan sebagai salah satu passion Anda, silakan. Sering sekali dalam seminar atau ngobrol gitu ya, dan karena perjalanan saya dari desa gitu ya, saya berpikirnya gini, seandainya saya tidak sekolah gitu ya, tidak memaksakan diri saya untuk sekolah, karena waktu saya SMA kedua orang tua nggak ada gitu, tapi nekat aja, pokoknya saya nyoba aja ikut UMPTN waktu itu namanya ITS ya, nggak peduli nanti tembus atau tidaknya itu gimana caranya nggak tahu saya. Ya coba aja gitu. Ternyata saya tembus, baru mikir gimana caranya. Artinya jika waktu itu saya tidak memaksa diri untuk kuliah, saya yakin saya tidak seperti ini gitu Pak. Jadi sering saya bilang sama orang-orang, pendidikanlah yang akhirnya merubah hidupmu gitu Pak. Entah pendidikan itu formal maupun tidak gitu biasanya Pak. Dan saya katakan betul itu Pak San. Tapi saya juga setuju sih, saya juga setuju banget sih bahwa pendidikan itu saya memikirkan cukup panjang dan banyak ya. Saya merasa bahwa pendidikan mungkin awalnya bukan cara saya berpikir itu. Orang itu hidup kan karena ayah saya dulu guru SMA gitu ya.
lalu ibu saya dulu guru. Jadi mau nggak mau ada darah, tanpa sadar kita melakukan itu. Kalau ayahnya dokter gigi, ibunya dokter gigi, anaknya dokter gigi. Ayahnya pedagang, ibunya pedagang, anaknya pedagang, itu biasa. Dulu ayah saya guru, ibu saya pedagang. Jadi saya jadi pedagang yang ngajar gitu. Jadi itu yang terjadi tanpa sadar ya. Kehidupan selalu seperti itu. Tapi ketika dipikir-pikir lebih mendalam, Anda baru bisa menjadi besar dan hebat, Anda baru bisa maju ketika Anda sudah menemukan higher purpose yang sebenarnya. Jadi ketika Anda mengajar, contohnya begini, kalau saya dulu training itu kenapa sih mau training? Bayarannya banyak, Pak. Ya. Tapi lama-lama ketika training, saya menemukan bahwa saya mengajar itu menemukan bahwa saya bisa menginspirasi orang. Dan setelah menginspirasi seorang, saya bisa mengarahkan ke tempat yang lebih baik. Tanpa sadar, saya juga merasa loh IG TV saya untuk bikin review buku itu cantik dan keren gitu. Dan saya walaupun itu duitnya nggak ada gitu ya, walaupun ya secara indirect jadi terkenal ya. Tapi itu menambahkan saya untuk membuat lebih kesadaran kepada saya ketika menemukan higher purpose, tujuan yang lebih mulia. Nah itu kalau bisa Anda pertanyakan yang tadi saya tanyakan di awal, Anda dibayar untuk apa itu? Pak Made, Anda dibayar untuk apa, Dek? Pertanyaan yang menarik. Anda sebagai rektor dibayar untuk apa? Serius, serius. Anda sebagai ketua Stiki dibayar untuk apa? Saya merasa dibayar untuk mampu membangun dan mengembangkan sebuah tempat belajar bersama, baik tim kami, dosen dan tenaga pendidikan, dan juga para mahasiswa untuk kemajuan dan berkembangnya bersama itu, Pak. Jadi kalau saya mampu membuat atmosfernya bagus, dosen-dosennya senang belajar, kemudian tim tenaga kependidikannya juga bisa membuat atmosfer yang keren, itu akan membuat mahasiswa-mahasiswa juga suka belajar di sana. Tentu manfaat yang kita sebar ke orang-orang itu akan makin banyak gitu. Tapi kalau saya gagal membuat atmosfer itu, tentu tidak banyak orang akan mendapat manfaat. Itu. Jadi saya dibayar untuk membangun sebuah tim yang beratmosfer kuat untuk belajar bersama, termasuk dosen, tenaga kependidikan, dan juga mahasiswa. Gitu, Pak. Jarang sekali, bahkan mungkin tidak ada. Jarang sekali, bahkan mungkin tidak ada. Orang sukses itu memikirkan karena saya ingin dapat duit. Nggak ada. Jadi duit itu bukan tujuan sebenarnya. Ya. Dapat duit, profit, ya itu adalah side effect dari Anda mengerjakan sesuatu dengan baik. Itu menurut saya. Jadi kalau kita jadi profit itu karena kita mengerjakan sesuatu dengan baik. Lalu profitnya datang. Tapi kalau Anda tujuannya apa? Oh, saya mau mencari profit, saya mau profit besar. Nah, itu umumnya sering kebanyakan tidak jalan. Jadi karena apa? Saya kasih satu cerita. Mungkin teman-teman banyak yang tahu dan Pak Made juga tahu. Saya sejak puasa lalu kerja saya 2 kali lebih berat, penghasilan saya sisa 30%. Gitu. Tidak apa-apa. Ya. Tapi tidak menutup saya untuk bekerja lebih keras. Dan menurut saya itu juga mungkin Pak Made juga mengalami yang sama. Karena sebetulnya ya kalau bisa dapat uang lebih banyak ya untung lah. Tapi kalau nggak bisa ya kita berupaya lebih keras lah. Orang ini zamannya COVID. Ayo kita melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk banyak orang. Mungkin kacamata mencari uang itu sering hanyalah dampak dari sesuatu yang bukan sesuatu yang esensial di dalam kita bekerja. Mungkin itu deh. Ada pandangan nggak soal itu deh? Ya, setuju, Pak. Memang sih kan ada analogi menarik, Pak. Kalau Anda suka, bisa senang sekali bilang, Pak, karena simpel analogi itu. Kalau Anda suka kupu-kupu, ya jangan dikejar kupu-kupunya gitu. Nah, bunga gitu. Ya. Kalau bunga ya. Iya. Kalau bunga sudah tumbuh dan mekar, tidak hanya kupu-kupu yang datang, Pak, tetapi juga kumbang. Tidak hanya rezeki, tetapi juga kebahagiaan. Wah, itu menarik. Simpel, Pak, sebetulnya ya. Jadi kalau dari awal, makanya kalau membuat visi, misi gitu, kalau kita sampai menuliskan harus profit, itu berat menurut saya, Pak. Ya. Tetapi kalau startnya adalah untuk orang lain, maka rezeki itu datang. Itu sih, Pak. itu. Jangan berusaha untuk kamu harus menjadi dan memberi. Deh ngomong sekali deh. Ya itu. Ada 98 sahabat di bawah deh. Saya senang emang. Silakan deh. Kayak setiap membangun sesuatu itu kan harus value-nya clear gitu ya. Dan value-value yang ingin ditanam gitu, seperti di Stiki ya contohnya, itu selalu saya
value yang kita sharingkan kepada semua, bahwa inilah value kita, yaitu hidup itu bukan mencari dan mendapatkan, tetapi menjadi dan memberi. Itu ya saya sangat mengajarkan, bukan mengajarkan, menanamkan itu kepada semua tim, Pak. Artinya bahwa kalau mencari dan mendapatkan, ya kita seperti punya ukuran untuk bahagia, harus punya A gitu. Maka Anda kejar A itu, dicari, dapat baru bahagia. Akhirnya bosen, hilang bahagianya. Kembali cari, dapat lagi sesuatu yang Anda rasa lebih besar, bahagia lagi. Tapi bahagianya sebulan 7 hari mungkin. Setelah itu hilang lagi. Anda standarkan lagi lebih besar bahagia Anda, kejar lagi. Ya makanya enggak pernah bahagia gitu. Dan ternyata itu prinsip yang salah, mencari dan mendapatkan. Karena hidup itu menjadi dan memberi. Saya Mademuku, saya menjadi dosen, akan saya beri kemampuan terbaik saya kepada para peserta seminar, kepada para mahasiswa, untuk bisa mendapat perspektif baru, untuk mendapatkan cara-cara berpikir baru atau knowledge baru, sehingga mereka bisa terbantu dalam menggapai suksesnya. Itu saja ya, saya kira kita akan bisa menikmati perjalanan, dan rezeki itu mungkin nanti saatnya akan datang sendiri. Gitu Pak Sam. Thank you deh. Dan dengan itu maka saya akan tutup dengan quote saya yang saya sering pakai, bahwa hidup ini adalah perjalanan yang ditaburi mimpi, diisi keberanian, dan dinyatakan dalam tindakan. Ya, dan kata kunci yang paling penting adalah dinyatakan dalam tindakan. Jadi hidup ini adalah perjalanan yang ditaburi mimpi, diisi dengan keberanian untuk mengambil sesuatu, untuk melakukan sesuatu, tapi harus dinyatakan dalam tindakan. Dengan ini selesailah seminar kita jam 20.20, yaitu jam 8:20, di Bali sudah jam 9:20, dengan 94 peserta yang tidak mau pulang, Mas Ian. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Ya, oke, Yeni. Siapa yang masih ada on di lapangan? Di panelisnya masih ada Bu Rina. Bu Rina, video on, kita pamit, terus 1, 2, 3, kita sulapan, kita menghilang. Ya, ya, sisa siapa yang di lapangan? Siapa yang di lapangan tadi? Ada Hendy juga, Hendy bisa video on. Ayo Hen, silakan Hendy. Oh, Erwan langsung bilang ada saya. Ya Erwan. Oke, thank you Erwan. Ya, enak kamu sudah kuliah selesai sekarang. Ya, oke. Mungkin Hendy lagi kerja sesuatu. Oke, teman-teman, Bu Rina, Dekan Institut Asia, saya minta tolong untuk membantu acara hari ini. Yeni, salesman, ya toh, Pak Mademuku menjadi dan memberi. Dan saya sendiri Tanah di Santoso. Maka dengan ini selesailah acara kita, sudah memperpanjang selama 20 menit. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita menghilang bersama. 1, 2, 3. Dadah.